Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nimasyatika, NIM 2023201055 dari kelas 21 PGSD. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Nah, sistem komputer itu adalah perangkat elektronik yang mampu memproses data, kemudian menyimpan data, dan menyediakan informasi berdasarkan serangkaian instruksi. Nah, sistem komputer ini merupakan integrasi dari 3 komponen utama, yaitu dari komponen perangkat keras, atau bisa kita sebut dengan hardware, kemudian ada perangkat lunak, atau bisa juga disebut dengan software, dan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan komputasi, bisa disebut dengan brainware. 3 komponen utama sistem komputer. Yang pertama nih ada perangkat keras atau hardware, yaitu komponen fisik atau bagian yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Nah, contohnya itu seperti mouse, keyboard, dan komputer. Yang kedua ini ada perangkat lunak atau software, yaitu instruksi yang mengontrol perangkat keras. Dan yang ketiga ada pengguna atau brainware, yaitu manusia yang mengoperasikan sistem tersebut. Nah, ketiga komponen ini harus bekerja sama agar komputer itu dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan komputasi. Tanpa salah satu dari ketiga komponen ini, sistem komputer itu tidak akan berjalan secara optimal. Perangkat keras atau hardware yang sudah kita ketahui tadi, yaitu semua bagian fisik yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Nah, ini juga merupakan tulang punggung dari sistem komputer yang memungkinkan semua operasi lain itu bisa berjalan. Nah, contoh dari hardware ini ada CPU atau Central Processing Unit, yang biasa disebut dengan otak komputer, karena ini berfungsi untuk mengolah semua data dan menjalankan perintah. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, yaitu memori jangka pendek atau penyimpanan data sementara. Kemudian ada hard drive, yaitu yang berfungsi sebagai penyimpanan data permanen, seperti file, aplikasi, dan sistem operasi. Kemudian ada motherboard, yaitu papan sirkuit utama. Dan yang terakhir ada monitor, keyboard, mouse, yaitu perangkat input atau output dasar. Perangkat lunak atau software, yaitu kumpulan instruksi yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras hanyalah kumpulan komponen yang tidak bisa bekerja. Kita dapat melihat berbagai contoh perangkat lunak yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang pertama ada sistem operasi. Contohnya itu seperti Windows, macOS, dan Linux. Kemudian yang kedua ada aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office dan Google Docs. Ini berfungsi untuk membuat dokumen, presentasi, dan mengolah data. Nah, ini yang ketiga ada aplikasi multimedia, contohnya seperti Adobe Photoshop, Spotify, dan VLC Player. Ini berfungsi untuk mengedit gambar, mendengarkan musik, dan untuk memutar video. Nah, selanjutnya ada browser web, contohnya seperti Chrome, Firefox, dan Microsoft Edge. Ini digunakan untuk mengakses internet. Nah, yang terakhir ini ada game, yaitu berbagai jenis permainan digital. Nah, selanjutnya ada pengguna atau brainware, yaitu istilah untuk pengguna manusia yang berinteraksi dengan sistem komputer. Nah, mereka ini adalah pemikir dan mengambil keputusan yang membuat sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh dari brainware ini yang pertama ada programmer, yaitu bertugas mendesain dan menulis kode agar komputer itu dapat menjalankan aplikasi atau sistem tertentu. Kemudian ada administrator jaringan, yaitu bertugas mengelola infrastruktur jaringan. Dan yang ketiga ada operator komputer, yaitu menjalankan program dan memantau sistem. Jenis-jenis komputer. Yang pertama ini ada laptop, portable dan serbaguna untuk penggunaan pribadi dan profesional. Yang kedua ada tablet, sentuh dan mudah dibawa, bagus untuk konsumsi media. Yang ketiga ada superkomputer. Ini sangat kuat, digunakan untuk penelitian ilmiah kompleks. Yang keempat ada desktop, lebih kuat, dan dapat disesuaikan, cocok untuk pekerjaan berat.
Yang kelima ada server, yaitu komputer berkinerja tinggi untuk jaringan dan penyimpanan data. Yang terakhir ini ada smartphone, yaitu komputer genggam untuk komunikasi dan aplikasi sehari-hari. Selanjutnya ada perangkat komputer. Nah, yang pertama ini ada perangkat input, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Selanjutnya ada perangkat proses, yaitu komponen yang memproses data yang dimasukkan. Contohnya seperti CPU atau Central Processing Unit dan RAM. Dan yang ketiga ini ada output, yaitu perangkat yang menampilkan atau mengeluarkan hasil dari pemrosesan data. Contohnya seperti monitor, printer, dan speaker. Fungsi sistem komputer. Yang pertama, input data, yaitu menerima data dari berbagai sumber. Kemudian ada pemrosesan data, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya ada penyimpanan data, yaitu menyimpan data dan informasi untuk penggunaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada output informasi, yaitu menyajikan informasi yang telah diproses kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah kontrol sistem, yaitu mengelola dan mengkoordinasi semua operasi. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.